nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak dan Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita kembali mengucapkan puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang sungguh penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan kemudahan-kemudahan oleh Allah, sehingga kita masih bisa melakukan ibadah sholat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan di subuh ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita kirimkan salawat salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak dan Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pada subuh kali ini kajian kita adalah Ad-Daruriyatul Khams. Ini ada bahasa syariat. Ada 5 hal pokok yang wajib kita jaga sebagai seorang Islam. Jadi Ad-Daruriyatul Khams, 5 kebutuhan pokok atau daruri yang wajib jago, yang wajib kita pertahankan, tidak boleh. Bahkan ulama menganggap kalau kita dalam mempertahankan 5 kebutuhan pokok ini, kita meninggal, kita mendapatkan pahala syahid. Ini adalah 5 kajian kebutuhan pokok yang harus jago sebagai seorang yang beragama Islam. Yang pertama, dia nanti ada 5, dan para ulama itu tidak mengurutkan yang 5 pun nama 1, 2, 3, tapi ini 5. Yang mana berapa? Yang pertama agama, yang kedua akal, yang ketiga jiwa, yang keempat nasab atau keturunan, yang kelima harta. Di agama, akal, jiwa, keturunan atau nasab, kemudian harta. Yang kelima ini kebutuhan pokok, ad-daruri. Ini yang harus kita jaga, kita pertahankan, dan tidak boleh diganggu. Maka syariat agama dalam konsep mempertahankan 5 kebutuhan pokok, inilah diatur syariat agama. Ada di sini perintah, ada larangan untuk menjaga 5 kebutuhan daruri. Yang pertama dulu ad-din adalah agama. Jadi agama adalah kebutuhan utama. Agama yang maksudnya agama Islam. Berarti berapa kita sebagai pemeluk agama Islam wajib menjaga agama Islam. Maka tidak boleh awak sendiri yang meruntuhkan agama Islam. Tidak boleh kita yang melecehkan agama kita. Kita harus bangga dan kita harus menjaga nilai-nilai din dalam konsep syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Maka maksudnya berapa adalah kalau ada orang lain yang mengganggu Islam ini, kita harus tegak kepala kita. Inilah bahasanya. Agama ini harus kita pertahankan. Lalu bahasanya agama menyuruhnya. Di sanalah ada perintah dan larangan. Contohnya inilah, ibu bapak, sholat, ini perintahnya adalah untuk menjaga agama kita. Maka dari sekali pengincian, orang yang tidak sholat itu sebenarnya meruntuhkan agamanya. Apa kata Nabi? As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat faqad hadamat din, dia meruntuhkan agamanya. Jangan sholat Bapak. Ini hadis Nabi sahih di sini. Maka agama ini adalah harus kita jaga. Kalau zaman Rasulullah, inilah menjaga agama ini dengan adanya perintah jihad di medan perang menghadapi kaum kafir. Kita sekarang tidak jihad medan perang. Kita harus berperang. Tak ada yang mengganggu, mengotak-atik Al-Quran kita ini, memainkan ayat Allah, memainkan Islam. Maka kita sebagai umat Islam dituntut harus ini kebutuhan daruri kita, kebutuhan pokok kita. Maka dalam menjaga mempertahankan Islam yang agama kita, andai kita meninggal, maka ulama menganggap kita mati dalam keadaan syahid. Tanya ini di sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Inilah sebagai bentuk perintah Allah dalam konsep sebenarnya menjaga kebutuhan agama kita, terutama sholat. Dan itulah mari benar-benar kita berperan terhadap diri kita. Bagaimana sholat ini harus kita tunaikan dengan sempurna. Sudah dari awal kita harus lihat keluarga kita dulu. Cari istri suami kita. Kita harus ajak dia sholat. Lah selama istri suami istri awal, kita harus ajak semua anak-anak kita untuk sholat. Karena ketika konsepnya sholat ulama, kita mendirikan agama, tentu tidak tega kita, anak-anak kita tidak sholat. Berarti dia meruntuhkan agama dalam konsep hadis Nabi. Batuknya gak karek ada sebab. Inilah konsep agama ya. Kita harus bawa anak kita. Harus ada upaya mengajak seluruh anak istri kita ini untuk sholat bersamanya kita. Persoalan dia mau atau tidak, dia dapat petunjuk atau tidak, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan urusan kita. Karena Nabi saja tidak bisa mengajak anak istrinya. Nabi Nuh tidak bisa dia mengajak istrinya. Ketika dia sudah menjalankan perintah Allah, ayo naik semuanya ke atas kapal. Nanti akan datang banjir. Berangkatnya kapan Nabi Nuh? Anaknya tidak mau kanan. Istrinya juga tidak mau, durhaka. Jadi persoalan hidayah anak mau atau tidak itu kita serahkan. Karena petunjuk Allah yang membolak-balikkan hati. Maka doa itu, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Duhai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, tetapkanlah hati ini ala dinika kepada agamamu dan kepada ketaatan padamu. Kalau anak disuruh bapak tidak mau sholat, terus ajak dia. Nah, sholat. Ini perintah Allah, dosa menilai. Tak mau juga, tingkatkan barangkali dengan apa maunya dulu. Tak mau juga langkah terakhir, itulah jalannya. Doakan dia pada Allah, serahkan dia pada Allah. Karena hatinya Allah yang memiliki, tidak kita yang memiliki. Ini yang pertama yang berapa? Maka adalah kebutuhan agama ini wajib kita jaga. Maka segala perintah agama, semua dilarang agama, kita harus maksimal melakukan. Itu yang pertama. Ini kebutuhan dari yang pertama. Islam mengajarkan kita untuk menjaga agama Islam yang berdiri dengan kalimat La ilaha illallah. Satu. Yang kedua, kita wajib
menjaga akal. Betul kan? Ini akal berpikir. Karena di sini letak perbedaan kemuliaan manusia kita ini berapa? Yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain, hayawan itu akal. Bapak. Maka kajian ilmu mantik kalau boleh di syariah, ilmu mantik namanya mahwal insan. Siapa nana di kecian insan manusia itu. Makanya kajian ilmu mantik itu dikatakan al-insan hayawanun natiq. Yang manusia ini adalah hewan-hewan yang berpikir. Inilah manusia. Semua kita sama dengan hewan, makannya sama, nafsunya juga ada, perlu tidur, yang lain-lain. Tapi yang membedakan adalah natiq. Manusia diberi akal berpikir. Inilah bedanya. Akal. Maka ketika manusia tidak menggunakan akal, akalnya tidak lagi beres, tidak sempurna, akalnya terganggu, maka dia sudah bisa lebih di bawah daripada hayawan. Makanya agama mengajarkan tidak boleh akal ini diganggu. Bahasa agama syariahnya, maka diharamkanlah minum khamar, haram mabuk-mabukan, haram semua mengkonsumsi yang bisa merusak akal. Ini harus punya pikiran kita. Kalau berdakwah bisa kita pertahankan diri kita dari tidak minum khamar, tapi kita jaga juga keluarga kita. Nasihati anak keluarga kita jangan sampai nanti dia mengkonsumsi minum minuman khamar yang memabukkan, mengkonsumsi narkoba, semua jenis yang merusak akal. Karena ini perintah agama. Kemuliaan syariat Islam sudah Bapak, akan diajarkan khusus masalah khamar ini. Tadi saya baca salah satu ayat tentang persoalan khamar. Maka Nabi atau syariat agama itu perintah haramnya khamar itu sejak Nabi lahir, sejak Nabi sedangkan ini Nabi maksudnya itu bertahap, tidak sekali ayat ini. Larang khamar itu perintah syariat agama dalam Quran itu ada lebih kurang 3 kali. Karena dulu zaman jahiliyah ini khamar ini kebutuhan orang jahiliyah. Kehidupan zaman jahiliyah itu kehidupan yang sangat keras. Keras. Perkelahian, membunuh anak wanita hidup. Pengaruh lain-lain ini keras ke depan. Sehingga khamar ini dianggap bisa untuk menenangkan jiwanya sebagian di zaman jahiliyah. Makanya Nabi tidak langsung turun ayat karena biasa diharapkan langsung haram khamar, tidak, bertahap dulu. Apa di antaranya? Tahapan pertama dikatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ketika engkau ditanya oleh Muhammad tentang khamar, katakanlah di dalam khamar itu ismun kabirun, ada dosa yang besar, wa manafi'u lin-nas, dan manfaat untuk manusia. Dosa juga ada manfaatnya. Tapi ayatnya berikutnya wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi ketahuilah ismuhuma, dosanya akbar, lebih besar dari manfaatnya. Itu caranya. Tidak orang jahiliyah yang pertama. Wahai Muhammad, kamu ditanya masalah khamar, kecian, di sana ada dosa besar dan ada sedikit manfaat. Tetapi dosanya jauh lebih besar dari manfaatnya. Jadi ada semacam perbandingan analisa. Ini ayat pertama. Terus yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini bagian perintah. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salat, jangan engkau salat, wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk.
hatta ta'lamu, sampai engkau menyadari ma taqulun, apa yang engkau ketahui, yang ucapkan. Jadi tidak boleh sembahyang, jangan sholat kalau mabuk, sampai engkau sadar apa yang kamu ucapkan. Sebab orang mabuk bahkan tidak sadar apa yang diucapkan. Ya Bapak Ibu, orang mabuk boleh sadar apa yang dikatakan Bu? Tidak. Ini ayat berikutnya. Ayat ini dipahami oleh orang-orang sebagian waktu Nabi itu, berarti yang dilarang itu khamar hanyalah ketika sholat. Di luar sholat boleh minum khamar. Kalau pas sholat jangan minum khamar. Ini dianggap. Maka datanglah ayat pamungkas terakhir. Apa kata Allah? Ini yang saya baca tadi, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, judi, wal ansabu, menyembah berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amali syaitan, adalah najis perbuatan syaitan. Keras. Fajtanibuhu, jauhilah perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar engkau mendapat keberuntungan. Ini jelas perintahnya. Kalau fajtanibuhu itu perintah jauhilah. Ini perbuatan najis karena jauh syaitan. Hindarilah. Nanti yang menghindar itu yang menjauhinya, la'allakum tuflihun, agar dia nanti beruntung. Semuanya, innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu hanyalah ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, menimbulkan perselisihan, permusuhan di antara kamu, fil khamri, di dalam khamar dan judi itu, wa yasuddakum an dzikrillah, kan dia juga bisa menghalangi kamu dari mengingat Allah. Fahal antum muntahun, apa kamu juga tidak mau berhenti? Inilah doa. Jika menggambarkan betapa ini perintah tegas. Jadi yang kedua yang pertama adalah maka akal ini tidak boleh dirusak. Jangan diminum-minum yang merusak akal kita. Kita jaga, ini adalah kebutuhan pokok. Yang ketiga, yang harus Pak jago adalah jiwa. Agama tadi, akal, yang ketiga jiwa. Jiwa kita ini harus pertahankan, jangan sampai terganggu, apalagi dibunuh itu. Maka agama mengharamkan, tidak boleh membunuh, haram membunuh orang lain, kecuali membunuh dengan hak. Hadiran tidak ditetapkan dia sebagai hukuman mati, dibunuh itu lain ceritanya. Tapi membunuh tanpa alasan yang benar itu diharamkan. Tidak boleh digaduh jiwa orang. Kita memang wajib mempertahankan diri. Kalau ada ancaman pembunuhan kepada kita, kita harus mempertahankan diri. Kalau kita meninggal karena mempertahankan diri, mau dibunuh orang lain, insya Allah pahala syahid. Ini maknanya diharamkan membunuh. Yang ketiga, kita lagi nih ya, mengingat waktu kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus atau mempunyai wajib menjaga namanya nasab keturunan. Tak boleh keturunan seorang itu kacau. Seorang anak harus jelas sia ayahnya, harus jelas sia ibunya, nasab. Tak boleh nanti anak lahir tidak punya nasab kepada ayahnya. Inilah anak-anak yang lahir karena berzina jadinya, maka diharamkan zina. Tak boleh berzina, dilarang berzina dalam Al-Quran, surah Al-Maun. Ini untuk menjaga kepastian nasab keturunan seseorang. Sebab kalau anak dilahir karena perzinaan, dia menikah sudah hamil duluan, dia tidak punya nasab ayah. Inilah yang dijaga oleh agama. Ini yang dijaga. Makanya hati-hati, jaga jangan berzina sampai lagi lahir nanti anak yang tidak punya wali nasab. Sebab anak karena perzinaan dalam konsep hukum agama Islam, dia tidak punya nasab ayah. Nah, kalau kondisi bisa anak itu dia hanya sah dinikahkan oleh wali hakim. As-sultanu waliyun
liman la waliyal. Sultan, pemerintah, kalau sekarang kepala KUA adalah wali bagi anak yang tidak punya wali nasab. Kalau ayah kena zina ini nanti tidak jujur dia sama Pak KUA atau Pak Penghulu, dia tahu ini anak kena perzinaan, dia dulu menikah sudah hamil, malu dia kena aib, tidak jujur dia nikah anak ini, dia walinya, nikahnya tidak sah tentu menurutnya, berarti perzinaan akan terjadi itu saudara-saudara. Tanggung dosa sama ibu ini. Tidak main. Maka agama mengajarkan jangan berzina lagi. La taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Mendaki aja tidak boleh. Apalagi melakukan. Di makna taqrabu ini dalam. Jangan mendekat itu, maka jangan lakukan semua hal yang nanti ujungnya terjadi perzinahan. Tidak boleh berduduk di kalang-kalang yang bukan murid kita. Perzinahan ini Bapak mau bicara kita tidak hanya yang muda-muda. Perzinahan juga terjadi di kalangan tua, kalangan orang elit, para pegawai kantor temanya berdua-dua kemana-mana, dinas berdua-dua. Jangan itu. Maka harus hati-hati. Dinas haluannya demi ramai. Yang kadang-kadang yang nama manusia ini berapa? Kita ini lemah. Tak sanggup kita nanti menahan godaan syaitan. Itu dinas dari Lubus Sapian ke Padang. 3-4 jam perjalanan kita berdua di dalam itu, laki-laki perempuan yang punya nafsu syahwat. Setan akan membisikkan, walaupun tidak ada niat awalnya, kita tidak akan mampu berat. Maka dari itu Allah mengatakan hati-hati awak, la taqrabu, jangan dekati, jangan bermain api, yang rasa nanti ujungnya mengarah kepada zina. Ini kita jaga. Termasuklah jangan mungkin menonton yang tidak benar, yang nanti menimbulkan syahwat, merusak akal kita, sehingga kita nanti melakukan perbuatan zina. Jadi jago sadonya, takrabu itu tidak mendekati jatuh, tapi mana ulama adalah jangan lakukan semua hal yang nanti bisa berujung dengan zina. Yang terakhir ulama, yang kelima yang wajib kita jaga adalah tadi harta. Apa maksudnya berapa? Harta milik kita, Islam mengajarkan wajib buat jago. Kalau punya awak, kita wajib bertanggung. Tidak boleh awak mengambil harta orang lain. Haram hukumnya mengambil sejengkal tanah milik orang lain. Masak-masak si padan. Tidak boleh mencuri. Maka Islam kalau terbukti dia mencuri kuasa keamatan adalah potong tangannya. Ini konsep kayu Islam. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, kalau terbukti secara konsep syariat, potong tangannya. Nabi sendiri mengatakan, "Lakanat Fatimah, sekiranya Fatimah pun anak kandung saya, darah daging saya, mencuri dia, saya akan potong tangan Fatimah ini." Keras. Ini apa? Ini apa gunanya? Untuk melindungi hak orang lain. Hak milik orang lain ini. Sejengkal tanah yang kau ambil tidak karena hak nanti, itu nanti bermasalah kau nanti di akhirat. Bisa menghalangi langkah kita nanti ke surga. Mengambil hak yang bukan milik orang lain. Inilah agama itu. Nah, 5 hal ulama yang wajib kita jaga, mari sama-sama kita pertahankan. Mudah-mudahan Allah selalu ridho dengan kita ketika kita menjaga yang lima. Kalau kita tadi meninggal menjaga yang lima ini, insya Allah kita akan mati kalau keadaan syahid dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya Pak Bu? Nah, itu Pak. Pak Haji ada tanggapan silakan Pak Haji. Begini Pak, setelah kami perhatikan ceramah Bapak dari awal sampai akhir, terutama nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Jadi pertanyaan saya agak satu pada nomor 4. Ya. Itu anak di luar nikah kan itu tadi. Iya. Seorang anak perempuan di luar nikah tidak berhak ayahnya untuk menikahkannya. Iya. Ini kalau terjadi sesuai apa yang Ustaz sampaikan tadi, dinikahkan oleh orang tuanya tidak sah. Iya.
Sementara karena malu dalam masyarakat dia nikahkan. Iya. Bagaimana kita yang mengetahui untuk mengambil langkah-langkah jangan terjadi perzinahan selanjutnya? Iya. Kalau hal ini kita sampaikan akan terjadi satu membuka aib orang. Iya. Yang kedua akan terjadi perpecahan antara kita dan jadi bisik-bisikkan tetangga. Ini mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Iya. Jadi Bu Bapak, ini kajian ini memang demikian. Saya sudah lebih 10 tahun jadi penghulu atau fatwa ini. Itu melayani pernikahan hamilkan ini bukan 1-2, sudah berkali-kali. Jadi bagaimana caranya? Nanti kalau Bapak ditahu, silakan nanti sampaikan kepada kami di KUA, nanti kondisi. Nanti akan kita kondisikan, bagaimana cara nikahnya, yang biasanya akhirnya rata-rata akhirnya tidak bermasalah. Bisa diminimalkan risikonya itu dengan cara tertentu nanti. Yang awak yang tahu Pak, yang tahu kita ini, awak tahu kok saudara awak atau orang lain ini anaknya dulu zina, itu harus sebenarnya Pak menyampaikan ini hak kan, tapi dengan cara yang benar. Sampaikan saja kepada pihak KUA, Pak, setahu awak ini dulu demikian, biar nanti kami yang memproseskan. Rapikan ya Pak. Tapi kalau kita biarkan orang tuanya malu, takut aibnya, bapak yang tahu juga diam, semuanya berdosa dalam ayat ini. Sama dengan dosa. Berarti kita mendiamkan sebuah perilaku yang nanti mengarah kepada zina secara berturut-turut. Makanya jujur. Maka kami, saya berpengalaman, awalnya tak jujur, tapi karena ada informasi masuk, kita diskusi yang baik. Akhirnya karena dia tahu ini kebenaran agama, akhirnya dia mau. Wali ini kan wali yakin. Saya sebagai pelaku wali yakin. Tapi itu tadi. Nah, makanya balik pemaham keperluan. Kita harus paham Bu. Nikah anak karena perzinahan itu tidak sah. Karena dia bukan ayahnya secara konsep agama. Anak yang sah, anak yang lahir dilakukan hubungan suami istri setelah perkawinan sah. Berarti kalau dia berhubungan zina sebelum perkawinan, anak ini nanti bukan anak dia secara konsep agama. Tidak nasabnya. Tidak nasabnya dia, nasabnya hanya ibunya. Karena dia bukan nasabnya, dia tidak berhak jadi wali nikah kalau perempuan. Kalau anak laki-laki Bu, dia tidak bersaudara dengan adiknya. Apa maksudnya? Kalau adiknya yang kedua produksi Pak, kan abang nikah lagi kok. Meninggal ayahnya kan abangnya wali nikah. Abang karena zina ini tidak boleh wali bagi adiknya. Karena ayahnya tidak sama. Begitu demikian besarnya bahaya. Kalau warisan Ustaz? Warisan tidak juga. Anak karena zina dengan adiknya tidak berlaku hukum warisan. Yang terkait dengan ayahnya. Betapa kaitannya ke belakang berani. Karena itu agama mengajarkan jangan dekati zina. Kalau dilarang oleh Allah pasti ada mudaratnya Bu. Pasti banyak bahayanya. Tapi ini nanti maka kajian kita sebelum setidaknya mengingatkan awak hati-hati, jaga diri kita Ibu. Awak apa-apa itu Bang, walaupun pelaku itu kepada belum tentu lagi terjamin dari tidak berbuat zina. Ini maaf bicara apa? Karena kita melihat demikian. Orang tua mengadu kita pernikahannya sudah tua, mengadu dia. Kenapa dia mengadu? Karena pasangannya berzina, mengajak orang lain berselingkuh. Kalau tidak nasab berarti batal wudhu. Bersentuhan itu ya. Anak ke wudhu Pak ya? Ya. Coba sama Pak. Iman. Kalau itu setelah warisan tadi, sebelum difinalkan. Iya. Iya. Ada suatu peninjauan. Iya. Kalau warisan mungkin kalau sekiranya tidak dapat warisan kacau rupanya dunia. Iya. Masalahnya ada mungkin mendapat ulama. Iya. Yang masalah warisan itu anak zina tidak. Iya. Jadi ada penjelasan lain. Iya. Jadi ini kita lakukan perlengkapan dengan waktu. Cuma dalam kesimpulan ilmu yang kajian fikih yang saya pahami, antara anak zina dengan saudaranya tidak berlaku waris mewarisi. Itu kesimpulannya. Mungkin ada pendapat lain nanti, mungkin ada kajian dengan jalan berbeda dari ulama. Itu nanti kayaknya lebih dalam. Cuma dalam konsep pemahaman ilmu yang saya pahami, di antara akibat
akibat hukum anak zina ini antara anak zina dengan saudaranya tidak berlaku hukum warisan, waris mewarisi. Nanti kita coba uji Pak ya, Mak ya, nanti kita cari lagi. Ada pendapat mengatakan khusus warisan, mungkin warisan dari segi karena sama ibu bisa jadi kan, karena ibunya sama kan, ibunya tetap masalahnya. Tapi yang berkaitan dengan ayahnya itu tidak berlaku karena dia bukan sama ayah. Jadi Pak M tadi Pak? Kalau tidak nasabnya secara bersentuhan dia tentu tidak sah, itu bakal duduknya. Oh iya. Masalah kajian persentuhan itu kan kajian apa? Itu khilafiyah ulama, maksudnya memahami lamas tumun nisa. Jadi memahami lamas itu menyentuh wanita itu. Kemarin juga Pak Jir bertanya tuh, masalah batal wudhu karena menyentuh wanita itu berbeda ulama, ada 3 pendapat. Imam Syafi'i mengatakan selagi bersentuhan yang bukan nasab itu batal wudhu. Kemarin ditanya juga sama cucu kemarin dengan perempuan, itu kita pakai boleh. Tapi ada pendapat lain yang dimaksudkan aula mastumun nisa bersentuhan yang batal wudhu itu kalau dia bersalaman tumbuh nafsu syahwatnya. Nah, baru batal wudhu. Tapi kalau bersalaman tidak biasa-biasa saja, normal, itu tidak batal wudhu. Yang ketiga mana lamas tumun nisa itu berhubung sama istri, Pak. Itu maksudnya. Jadi silakan dalam kajian khilafiyah mana yang rasanya Bapak Ibu yakini. Kalau yakin dengan itu adalah membatalkan wudhu, berwudhu lagi. Tapi kalau rasanya mungkin menyulitkan berwudhu, silahkan diyakini. Yang membatalkan wudhu, pendapat yang masuk lagi. Tapi tidak boleh awak sembarang pilih, Pak. Ini sebuah keyakinan. Jadi kajian batal wudhu menyentuh wanita itu ada khilafiyah ulama. Kita yang bisa memakai yang bersentuh itu batal wudhu. Ustaz. Iya. Pak Yam gimana? Mungkin begitu demikian sampai sementara kajian. Ya, Pak. Maaf ini makan waktu sedikit. Ya boleh. Ibu sementara ya itu. Demi kelancaran ibadah kita nih. Iya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Syahrian tadi masalah wudhu. Ya. Kalau kita mempunyai keturunan, pernah saya tanyakan kepada Ustaz, tapi waktu itu kita terdesak waktu azan. Iya. Itu bersentuhkan dengan cucu kita yang dari anak perempuan. Iya. Kalau itu khilafiyah kan itu jawaban Ustaz kalau tidak salah gitu. Iya. Sekarang kalau kita ragu, kita berduduk kembali kan begitu. Iya. Tapi bagaimana dia batal juga duduknya, sebab ketika itu khilafiyah yang terjadi. Jadi sebab kita ini hampir semua punya cucu yang nikah ini. Iya. Bersalaman, kadang-kadang dia dari jauh, dia kangen dengan kita, salam sementara kita duduk. Iya. Kata apa kita harus terangkan berjelas-jelas kepada cucu kita tadi. Kalau dia anak laki-laki, cucu anak laki-laki mungkin tidak masalah betul. Ya. Jadi dari anak perempuan yang telah dewasa, ini mohon keterangannya. Jadi itu tadi, kajian pada tadi. Silakan bersalaman yang berwudhu bersalaman. Kalau rasanya Pak meyakini tadi pendapat setiap bersentuh wanita batal wudhu, berwudhu lagi. Tapi kan pendapat kedua yang mengatakan lamas tumun nisa mana itu adalah bersentuhan yang ada timbul rasa syahwatnya. Seretnya, ibu lihat tadi kan timbul nafsunya kan, ada itunya. Itu yang batal wudhu. Berarti kalau tidak ada bersalaman, tidak ada tumbuh syahwat kita, tidak batal wudhu. Ini pendapat ulama Islam lagi. Silakan lanjutkan sholatnya karena dianggap tidak batal wudhu. Jadi dalam kajian khilafiyah ini semuanya benar Pak. Jadi balik balik. Awak yang mengamankan, yang rasanya mana yang kita mengamankan, kita yakini. Nah, itu mungkin Pak Haji, ini konsepnya. Jadi tidak bisa kita apakan Pak. Nah, jadi kajian itulah kajian khilafiyah. Baik Bapak, demikianlah mungkin kajian kita sebulan ini.